Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar itu mengutip riwayat suatu ketika Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah. Di sini ada yang namanya Sofiyah? Oh, tidak ada ya. Oh, tidak ada. Nanti kalau punya, ya mohon maaf, putus-putus ya sebentar. Ya, sudah bagus suaranya? Sudah bagus suaranya? Tes. 1, 2. Tes. Tayyib. Oh, share screen-nya nggak kelihatan? Oh, kelihatan ya? Ya udah. Nah, tadi nyampe mana tadi? Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah itu satu ketika sedang berzikir ya, pagi hari dengan 4.000 biji kurma. Silakan dicatat ini, dengan 4.000 biji kurma. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kamu bertasbih dengan biji kurma ini? Iya, itu jawabnya Sayyidah Sofiyah. Maka Rasulullah kasih spill, mau nggak kamu tak kasih tahu ada amalan yang lebih baik daripada yang kamu amalkan tadi. Ya mau dong, gitu kata Sayyidah Sofiyah. Maka Rasulullah menjawab, ucapkanlah quli. Ya, ucapkanlah apa? Yaitu subhanallah adada khalqihi. Maha suci Allah sebanyak makhluknya. Ya, itu silakan adik-adik membaca tasbih yang seperti itu. Itu dari Rasulullah langsung. Subhanallah adada khalqi. Subhanallah adada khalqi. Ya Allah, Maha suci Allah sebanyak makhluknya. Makhluknya Allah kan banyak. Sama seperti tadi Ustadz bilang, niat kita itu, niat amal jariah itu yang banyak sekalian. Nanti insya Allah pahalanya juga sebanyak niat kita. Nah makanya Ustadz Brili seperti itu. Menulis buku atau menyusun Al-Quran. Sebanyak itu niatnya adalah kepengen punya tabungan saldo amal jariah yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, kemudian akhirnya Ustadz Brili tadi awal ya menyewa warnet, kemudian menawarkan naskah, kemudian Ustadz Brili menawarkan ke Gramedia. Tahu ya Gramedia ya? Yang di pelosok desa mungkin tidak tahu Gramedia. Gramedia itu penerbit yang nomor 1 di Indonesia, paling besar. Ya. Dan toko bukunya juga banyak. Ada ratusan toko bukunya. Nah, itu Ustadz Brili menawarkan ditolak. Menawarkan ke penerbit lain ditolak. Menawarkan ke penerbit lain ditolak. Nggak ada yang mau karyanya Ustadz Brili. Nah, akhirnya Ustadz Brili apakah putus asa? Tidak. Ustadz Brili menulis terus. Ya, menulis terus. Apakah itu ekspresi dari putus asa? Tentu saja tidak. Yang namanya putus asa ya selesai gitu kan. Atau apakah itu ekspresi jengkel? Ya tidak juga. Ya bisa jadi kan memang adik-adik jengkel itu kemudian tetap melanjutkan usahanya. Yang namanya jengkel kan terserah ya ekspresinya. Nah kemudian menulis terus pada akhirnya apa? Hari ini ya kita sejak tahun 2022 kalau tidak salah itu Gramedia menghubungi Ustadz sendiri, penerbit lain menghubungi Ustadz sendiri, penerbit lain menghubungi Ustadz sendiri. Untuk apa? Untuk beli naskahnya Ustadz Brili. Nah, padahal dulu menawarkan nggak ada yang mau. Sampai pernah satu ketika Ustadz Brili datang ke salah satu penerbit besar di Solo. Ada yang dari Solo ya? Angkat tangan yang dari Solo silahkan. Ya, dari Solo Ustadz datang ke sana, terus Ustadz ini, oh iya Ustadz Brili kemudian ngomong ke penerbitnya, saya dulu nawarkan naskah kok nggak diterima.
oh iya Ustaz, mohon maaf gitu. Ya, ya itu. Nah, seperti itu adik-adik ya. Perjuangan itu seperti itu. Hari ini adik-adik, apalagi yang Gen Z seperti kalian semuanya itu seringkali tidak sabar dengan proses ya. Gara-gara sudah dimanjakan oleh artificial intelligence, gara-gara sudah dimanjakan oleh teknologi, tidak sabaran ya. Sama kayak anaknya Ustadz Brili ya, sudah Gen Alpha itu apa namanya? Kalau pesen apa di aplikasi si Oren gitu, baru diklik itu kapan datang gitu, baru diklik padahal. Ya, itulah anak kecil ya. Gen Alpha itu seperti itu. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya, walaupun adik-adik termasuk milenial atau zilenial atau bahkan Gen Alpha, jangan jangan tidak sabar dengan proses. Ya memang proses itu berat, bahkan juga kadang kita ragu-ragu menjalaninya, ya kan. Sebenarnya juga begitu ya. Sampai hari ini juga masih akhir-akhir ini sih, bukan kok sampai hari ini. Akhir-akhir ini sekitar sejak awal tahun kemarin itu Ustadz Brili sering dihinggapi rasa ragu-ragu. Apa benar jadi penulis itu akan tetap bisa hidup gitu. Itu tetap ada rasa ragu-ragu seperti itu. Tapi kalau Ustadz Brili ingat ya, yaitu nasihat dari Imam siapa namanya, yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu pernah satu ketika iktikaf di masjid ya dalam beberapa hari gitu. Kemudian sholat jamaah dengan imamnya ya beberapa hari. Kemudian imamnya ini merasa aneh gitu. Ini orang kok dari masjid, emangnya makannya dari mana? Kok nggak kerja gitu ya.